Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Dan di video kali ini kita bakal bahas keyboard mekanikal yang harganya under 200 ribuan lagi. Dan ini adalah Gemen Titan V Lite. Nah, jadi di Gemen Titan V ini dia itu ada dua versi ya, ada yang light sama ada yang biasa. Dan yang aku pegang kali ini tuh yang light, versi murahnya. Perbedaannya itu dia itu cuma nggak ada RGB, nggak ada LED rainbow-nya, sama dia nggak hot swap yang ini. Udah sih paling gitu aja, dan sekarang kita langsung bahas aja apa aja sih yang kita dapetin di dalam keyboard ini. Di paket pembelian kita itu pertama bakal dapat kartu garansi, user manual, kabel USB letter L, 4 extra keycaps, dan unit keyboardnya. Nah, yang aku suka itu dari bungkusnya itu kayak keren aja gitu, hitam tapi ada hologramnya gitu, dan ini tuh ngelambangin sebagian dari keyboardnya gitulah. Nanti kita bahas. Lanjut aja ke build quality dan desain. Keyboard ini tuh punya bahan plastik di keseluruhan bodinya. Keyboard ini tuh pakai layout 60%, tapi dia itu masih ada arrow key-nya. Di bagian depan itu tuh ada tulisan Born for Winners seperti biasa ya, tagline-nya si Gemen. Di bagian samping itu ada port USB Type-C seperti biasa Gemen lainnya. Tuh port USB-C-nya itu pasti di sebelah kiri samping. Habis itu di bagian belakang ada brandnya sama ada tulisan Titan V. Kenapa nggak ada tulisan Titan V Lite gitu? Padahal ini kan Titan V Lite. Atau mungkin casingnya sama aja mungkin. Di bagian bawah itu ada 4 buah rubber feet. Terus dia tuh ada juga sepasang riser yang ketinggiannya cuma bisa di setel 1 kali doang. Terus di sini tuh ada stiker Gemen biasa dan ada emboss tribal. Ini aku nggak tahu kenapa Gemen selalu ada begini. Aku nggak tahu ini maksudnya apa. Terus ya udah gitu aja. Lanjut ke bagian mukanya. Di bagian atasnya ini tuh dia tuh pakai keycap yang jenisnya itu tuh OEM profile, dan dia itu bahannya itu PBT ya, jadi dia itu lumayan bagus ya bahannya PBT. Jadi dia itu ada di atasnya ABS itu. Nah, yang kita bisa lihat dari sini tuh dia itu tulisan dari legendnya itu tuh menyala banget ya, kalian mungkin bisa lihat dari kejauhan. Kalau di tulisannya ini tuh hijau neon, dan di keycapnya itu tuh biru navy, jadi stand up banget sih tulisannya. Dan ini tuh sama kayak yang kita lihat tadi di bagian boxnya. Jadi di bagian boxnya kalian bisa lihat kalau keycapsnya itu tuh hitam, tapi ada hologram di bagian legendnya, yang kelihatan legendnya itu nyala-nyala banget ya kan. Nah, di sini juga sama, legendnya itu kelihatan nyala banget, A, S, D, F, G, H, bisa kelihatan jelas banget, walaupun dia itu nggak punya LED backlit atau RGB rainbow di baliknya. Ya, ini tuh jadi salah satu akal-akalan yang cerdas ya. Kalau keyboard ini tuh nggak punya RGB nggak masalah, yang penting tulisannya masih bisa kebaca. Gemen Titan V Lite ini tuh dia tuh punya satu warna doang ya, yaitu warna ini. Cuman paling ya kita didapat extra keycaps aja. Yang ini tuh sebenarnya extra keycapnya. Yang aslinya itu tuh yang warnanya sama kayak gini, biru navy gitu. Nah, dia ini tuh juga punya dua opsi switch ya. Yang satu itu blue switch kayak yang ini aku pakai, dan satunya itu tuh red switch kayak yang nggak aku pakai. Di Gemen Titan V Lite ini tuh kalau dibuka dia itu pakai switch dari merek Gemen sendiri. Jadi Gemen tuh bikin switch sendiri, mereknya Gemen. Nah, dia itu pakai blue switch ya, yang mana dia itu tuh tactile, jadi ya kedengeran banget suaranya. Dan dia itu udah dikasih stabilizer di bagian spasi, shift, sama ini tuh apa ya, enter sama apa ini, aku lupa lagi namanya. Ya, dia itu pokoknya udah ada stabilizernya, dan dia itu kelihatannya rada basah, jadi mungkin udah factory loop gitulah. Oh ya, untuk indikator caps lock-nya itu dia itu ada di pojok kiri atas ya, ada di bagian angka 1 dan 2. Di tengah-tengahnya itu tuh ada indikator caps lock-nya. Untuk bobotnya, keyboard ini tuh punya berat yang lumayan oke sih, ada di 426 gram. Dan dia itu masih lumayan kokoh lah ya, di bending-bending gini sih masih bisa flexing ya, ditekuk-tekuk gini masih bisa kayak melengkung-melengkung dikit, ya wajar lah, ini kan plastik. Tapi di video kali ini sayangnya aku tuh nggak bisa bongkar keyboard ini, karena ini tuh keyboard temenku ya, jadi kayak nggak enak aja udah dipinjemin terus dibongkar lagi.
Jadi kita langsung bahas aja ke user experience. Rasa pas pegang keyboard ini tuh rasanya ya mirip-mirip sama keyboard game-game lainnya yang di harga 200 ribuan. Sedikit lebih baik daripada Bajal kemarin yang pernah aku review, tapi dia kan harganya 70 ribu ya pas aku dapet. Jadi ya masuk akal. Di harga 200 ribuan itu udah wajar banget ya kita itu dapatnya blue switch atau red switch yang biasa gitulah. Jadi ya ini ya nggak kemahalan, nggak kemurahan. Karena ini blue switch, jadi typing feel-nya itu kayak yang tadi aku bilang ya, tactile, clicky. Jadi dia itu berisik. Suaranya dia itu kayak anak muda zaman sekarang yang nggak mau kalem-kalem aja gitu. Dan biasanya tuh bagi kalian yang baru main keyboard mechanical, pasti pilihnya itu blue switch ya. Karena blue switch itu emang ya bisa dibilang kliknya enak, kayak ada tactile-nya gitu. Cuman aku sih males suaranya aja. Yang aku kurang suka dari keyboard ini tuh adalah keyboard ini yang posisinya itu seperti kurang naik gitu. Jadi walaupun dia tuh udah ada risernya satu tingkat, tapi masih kurang naik. Jadi pas aku pakai itu kayak rada susah aja pas mau ngetik di bagian atas ini, kayak escape sampai ini tuh atasnya shift rada susah untuk dipegang karena ya rada rebah gitu. Mungkin kalau bisa naik sedikit lagi bakal lebih enak, cuman itu kan preferensi masing-masing gitu ya, setiap orang pasti pendapatnya beda. Cuman kalau kataku ini kurang naik. Nggak ada RGB di sini tuh nggak bikin masalah, karena yang tadi aku udah bilang visibilitas dari legendnya ini tuh jelas banget, kayak enak aja gitu dipakainya. Selama kalian nggak pakai di gelap gulita ya nggak bakal kelihatan. Nah, cuman di sini tuh ada sub legend yang tulisannya itu rada malu-malu ya. Jadi dia tuh di printing pakai warna abu-abu yang kelihatannya lumayan tipis. Jadi nggak terlalu kelihatan. Mungkin kalau aku saranin sih lebih bagus dihilangin aja, atau posisinya dipindah di bagian samping ini tuh, samping keycapnya. Bakal lebih clean lagi. Cuman ya kayak gini nggak masalah juga sih. Terus untuk bagian ini nih, port Type-C-nya seperti biasa, ini tuh jadi permasalahan pribadiku sama keyboard-keyboard yang punya colokan di sini. Jadi karena dia itu pakai colokan letter L dan colokannya rada beda itu di samping, jadi aku tuh bakal susah untuk pakai coil cable ya. Jadi coil cable kan biasanya di bagian depan ya. Kalau posisinya di sini nggak masalah. Cuman kalau posisinya di sini, aku tuh sampai sekarang belum nemu coil cable yang letter L. Jadi kalau nggak ada yang letter L kayaknya nggak enak gitu, kurang rapi gitu kan ya. Kali di sini ke sini, masa kabelnya ke depan kan nggak asik. Lagi di mana-mana itu kabelnya ke samping gitu kan, biar rapi gitu. Ya cuman ya kalau kalian yang mau beli keyboard ini tuh dan nggak ada rencana buat pakai coil cable ya nggak masalah. Cuman kalau kalian suka itu masalah. Di kesimpulannya di 200 ribuan itu kita itu udah dapat keyboard mechanical yang layoutnya 60% tapi masih ada arrow key. Jadi dia itu compact ya, build quality-nya juga oke. Dia nggak ada RGB, dia juga nggak bisa hot swap. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian para pemula yang mau beli keyboard mechanical, kayak mau coba-coba gitu. Ini bisa banget untuk dipilih karena build quality-nya yang masih oke. Keyboard ini tuh dijual di harga sekitar 198.000, 195.000 sekian lah. Tapi kalau kalian mau yang hot swap, kalian bisa pilih Game Titan yang biasa, dia udah ada rainbow-nya sama hot swap. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang lagi nyari keyboard murah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.